atau bisa Pemirsa, nanti kami ajak Anda juga beralih ke Sumatera Utara karena kita lihat Bobi Nasution saat ini akan mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kita akan langsung sapa rekan kami, sudah ada Nofri Afandi di sana. Nofri, selamat siang. Informasi langsung dari Anda, silakan. Ya, Natalita dan juga pemirsa, hingga saat ini pasangan Bobi Nasution dan juga Surya masih dalam perjalanan untuk menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Saat ini tim pendukung dan juga relawan dari Bobi Nasution dan juga Surya sudah ramai ini datang berbondong-bondong untuk bersama-sama mengantarkan dan menyambut kedatangan pasangan Bobi Surya tepat di depan kantor KPUD Sumatera Utara, di mana nantinya ketika Bobi Nasution dan juga Surya datang, ini tentu akan ada penyambutan dari pihak KPU Sumatera Utara dengan tarian daerah seperti yang terlihat di belakang saya saat ini. Pemirsa, sudah ada tim tarian yang akan menyambut kedatangan pasangan calon Bobi Nasution dan juga Surya untuk mendaftar sebagai paslon dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini untuk menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini terlihat juga karpet merah juga sudah dibentangkan untuk dilewati oleh pasangan calon untuk menuju ke dalam nantinya, di mana nanti pasangan calon ketika tiba setelah disambut akan menuju ke ruangan registrasi, lalu nanti akan menuju ke ruang transit, dan nantinya ruangan pendaftaran akan berada di lantai 2. Di sana nantinya para pasangan calon ini menyerahkan berbagai macam persyaratan, kelengkapan berkas untuk mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Nantinya akan ada 2 jenis berkas pencalonan yang akan diserahkan, bukti fisiknya begitu, diantaranya berkas ataupun dokumen persyaratan pencalonan dan juga dokumen persyaratan calon yang akan diperiksa untuk diteliti oleh tim dari KPUD Provinsi Sumatera Utara. Nantinya berkas-berkas ini akan dilihat dan akan diteliti lebih lanjut, kemudian hingga nanti batas waktu yaitu pada tanggal 21 September 2024. Sebelum keesokan harinya, jika berkas-berkas tersebut dinyatakan lengkap dan sesuai syarat, akan dilakukan penetapan pada 22 September 2024 mendatang. Kita lihat pemirsa, sepertinya pasangan Bobi Nasution dan Surya sudah hampir tiba. Ini pendukung sudah mulai bersorak-sorai dan juga tarian daerah pun sudah dimulai di sisi luar KPUD Sumatera Utara untuk menyambut kedatangan pasangan Bobi Nasution dan juga Surya. Di mana diketahui Bobi Nasution saat ini sebagai petahana wali kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Surya yang merupakan mantan ataupun saat ini Bupati Asahan 2 periode dan juga sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil Bupati Asahan 2 periode. Surya diusung oleh Partai Golkar Sumatera Utara untuk mendampingi Bobi Nasution sebagai wakil gubernur Sumatera Utara. Di mana saat ini pasangan Bobi Nasution dan juga Surya diketahui diusung ada sekitar 9-10 partai. Di antaranya ada Partai Gerindra dan juga kemudian ada Golkar, Partai PSI, kemudian Demokrat, Nasdem, dan juga diusung oleh Partai PKB, Demokrat, Berindo, yang siap mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan juga Surya. Ini terlihat pemirsa, Bobi Nasution sudah tiba di halaman KPUD Provinsi Sumatera Utara untuk disambut oleh panitia dari KPUD Sumatera Utara dengan tarian daerah untuk menuju ataupun masuk ke dalam ruangan pendaftaran yang ada di KPUD Provinsi Sumatera Utara. Ya, semangat para pendukung pemirsa ini tampaknya sampai tidak kondusif, saking ramainya. Terlihat juga pemirsa, ini ada Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Sumatera Utara, Adi Jurnal Prasetyon juga turut mendampingi. Kemudian sang istri, anak dari Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, yang juga mendampingi Bobi Nasution bersama Surya untuk mendaftar sebagai pasangan calon pada hari ini. Kami juga melihat ada Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksah, yang juga turut datang untuk mendampingi Bobi Nasution dan juga Surya mendaftar pada hari ini. Nah, terlihat saat ini KPUD Sumatera Utara memberikan ulos
kepada pasangan calon Bobi Surya. Ya, saat ini pasangan Bobi Nasution dan juga Surya sedang disambut dengan tarian daerah sebelum nantinya masuk ke dalam kantor KPUD Provinsi Sumatera Utara. Ya, tadinya Bobi Nasution datang ke kantor KPUD Provinsi Sumatera Utara dari rumah pemenangannya yang berada di pusat kota Medan, yang dulunya juga sebagai rumah pemenangan saat ia mencalon sebagai wali kota Medan, dan kemudian juga menjadi rumah pemenangan tim kampanye daerah Prabowo Gibran Sumatera Utara. Diketahui dalam pendaftaran ini, pihak KPU Sumatera Utara menyediakan halaman kantor KPU Sumatera Utara untuk para pendukung pasangan calon dengan dibatasi sekitar 50 orang pendukung. Dan kemudian nantinya pasangan calon dipersilakan untuk masuk untuk melakukan registrasi di ruang lantai 1 yang sudah disiapkan oleh pihak KPU Sumatera Utara. Ya, saat ini Bobi Nasution sudah memasuki ruang registrasi yang berada di lantai 1 sebelum nantinya menuju ke ruang pendaftaran yang berada di lantai 2 yang sudah disediakan oleh pihak KPU Sumatera Utara. Di mana dalam hal ini tentu Bobi Nasution sudah memenuhi syarat pencalonan, di mana untuk Sumatera Utara saat ini hanya butuh 7,5% suara atau minimal sekitar 551.355 suara untuk partai politik ataupun gabungan partai politik bisa mengusung pasangan calon dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 ini. Ya, pemirsa, antusiasme masyarakat sangat luar biasa untuk menemani kedatangan pasangan Bobi dan Surya. Ana Tialita. Ya, kita juga akan ajak Mas Arya kembali untuk melihat momen ini di mana Bobi Surya sudah tiba di KPU Sumut ya. Artinya akan melakukan pendaftaran. Kalau kita lihat chance-nya ataupun kesempatan dari Bobi Surya melawan petahana, ini seperti apa? Saya kira nggak mudah bagi seorang Bobi yang mungkin baru menjabat sekitar 3 tahun sebagai wali kota Medan untuk bertarung dengan petahana ya Pak Edi Rahmayadi yang sudah punya pengalaman panjang ya. Dan saya kira tentu juga dari sisi kepemimpinan dan pengalaman tentu pertarungan Pilkada Sumut ini akan sangat kompetitif ya. Tidak hanya karena pilkadanya diikuti oleh menantu presiden, tapi juga karena ada aspek lain yang mempengaruhi kompetisi pilkadanya akan menguat, yaitu bahwa pilkada ini menunjukkan, Sumut ini menunjukkan ada kompetisi antara calon yang diusung oleh Kimples ya dan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kalau kita lihat di banyak tempat memang ada pola yang jamak, terutama di kota-kota di provinsi-provinsi besar di Indonesia. Ada semacam kecenderungan pertarungan antara partai-partai atau koalisi partai yang tergabung di Kimples dengan PDI Perjuangan. Misalnya di Sumatera Utara, kemudian di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah, dan mungkin juga di Jawa Timur ya. Jadi dan beberapa tempat ini kalau kita lihat kontribusi suaranya pada level nasional itu kan mencapai, terutama di Pulau Jawa itu mencapai 60%. Kalau mungkin ditambahkan dengan Sumut mungkin sekitar 65% ya. Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri di Sumatera Utara, katakanlah hanya ada 2 poros, siapa yang paling dirugikan ketika hanya ada Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution? Saya membayangkan ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar yang menurunkan ambang batas persyaratan pencalonan presiden, itu sebenarnya memberikan kesempatan yang banyak bagi partai politik, tidak hanya bagi partai-partai kecil dan menengah, tapi juga bagi partai-partai besar untuk bisa memberikan kesempatan kepada kader mereka untuk dicalonkan. Oke.
Tetapi rupanya harusnya seperti itu karena ini memberikan kesempatan bagi partai untuk bisa mencalonkan kadernya mungkin segala macam ya. Tetapi rupanya mungkin sudah ada kesepakatan di level Kim bahwa untuk beberapa provinsi itu mereka sudah bersepakat untuk mendukung salah satu calon. Memang ada yang pecah ya, misalnya dalam kasus Banten ya. Dalam kasus Banten itu Kim Ples yang awalnya mendukung Andra Soni akhirnya harus pecah karena Golkar akhirnya mendukung Airin ya. Begitu juga kemungkinan pecahnya di Jawa Barat juga terjadi ya. Misalnya Nasdem dan PKB kemungkinan besar akan mengusung calon sendiri atau PKS ya. Nah, tapi saya kira tapi beberapa daerah menunjukkan Kimnya juga solid ya. Misalnya di Jakarta, di Jawa Tengah dan mungkin juga di Sumatera Utara gitu. Oke, kalau dua poros ini artinya kan tadi menariknya adalah pasca putusan MK yang tadi diharapkan partai-partai kecil juga bisa mengusung. Artinya implikasinya tidak ada begitu pasca putusan MK. Ya harusnya kan putusan MK itu pertama memberikan peluang bagi partai-partai untuk mencalonkan. Yang kedua, permasalahan partai kan selama ini karena persyaratannya yang awalnya 20% kursi itu memaksa partai untuk tidak bisa berkutik karena mereka akan tergantung dengan partai-partai lain, partai besar ya. Partai-partai menengah yang dapat beberapa kursi itu kesulitan untuk mencalonkan karena tidak cukup syarat. Tetapi partai-partai saya lihat tidak memanfaatkan berkah dari putusan Mahkamah Konstitusi dan justru melakukan kesepakatan awal yang sudah dilakukan di koalisi gitu. Oke, apa ini artinya juga memang partai-partai yang lebih kecil ini masih bergantung dengan partai-partai besar dengan kondisi atau mungkin kesepakatan yang sudah terjadi, artinya tidak bisa dipisahkan, begitu lebih baik untuk partai-partai kecil ini bergantung? Bisa enggak juga, mungkin saya kira ada klausul persyaratan ya yang mungkin sudah disepakati oleh pimpinan partai politik bahwa misalnya dalam proses transisi pemerintahan ya sebagai satu syarat untuk masuk kabinet misalnya partai-partai diminta untuk setia diuji loyalitasnya dalam koalisi di level daerah. Bisa jadi seperti itu karena tidak ada alasan lain yang menjelaskan kenapa partai tidak memanfaatkan berkah atau keuntungan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah artinya tentu ada hal lain yang mungkin terjadi yang membuat partai tidak berkutik gitu. Oke, kalau gitu bagaimana dong ini? Katakanlah pasangan Edi yang menjadi petahana melawan Bobi Surya dengan koalisi besarnya ya. Cara meningkatkan potensi kemenangan, katakanlah hanya dua poros yang terjadi di Sumatera Utara. Saya kira di Sumatera Utara untuk saat sekarang kita belum bisa menduga dengan baik ya atau memprediksi dengan baik siapakah yang akan diunggulkan ya. Apakah misalnya Bobi yang diusung oleh koalisi besar dan tentu juga nanti akan juga didukung oleh presiden ya karena sebagai menantu presiden berhadapan dengan PDI Perjuangan yang mendukung Edi Rahmayadi. Nah, pasca terjadinya eskalasi protes yang juga menyeret-nyeret nama presiden dalam hal ini, dan kalau kita lihat misalnya demonstrasi yang dilakukan di Semarang, ya, di Yogyakarta, di Jakarta dan di beberapa kota-kota besar lainnya yang di beberapa demonstrasinya itu membawa nama-nama presiden, tentu situasi politik lokal, terutama ketika ada calon yang diidentifikasi sebagai relasi dari presiden atau dalam hal ini Bobi sebagai menantu tentu juga akan terpengaruh persepsi masyarakat di tingkat lokal. Nah, kita belum bisa memperkirakan seberapa besar efek demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu terhadap peluang Bobi untuk bisa memenangkan pertarungan pilkada di Sumatera Utara. Oke, kalau kita lihat juga tampaknya ini pasangan Airin dan Ade yang tadi mungkin ada perpecahan kongsi dari Kim Plus. Yep. Nah, dukungan Golkar beralih ke Airin dan juga Ade. Artinya kan Partai Golkar mengusung Airin nih. Airin yang namanya sudah cukup besar di wilayah Banten. Yep.
dengan lawannya. Ini Anda melihatnya bagaimana? Andra Sony. Gini, dinasti Airin ini kan dinasti yang punya sejarah panjang dalam peta politik di tingkat lokal ya. Ada Ratu Atut Khosyah, sebelumnya bapaknya Ratu Atut juga menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di Banten dan juga menjadi inisiator pembentukan Provinsi Banten. Dan kalau kita lihat sebaran kekuatan dinasti Atut ini juga besar ya. Ketua DPD Golkar juga adalah adiknya dari Atut ya. Airin mungkin juga ada hubungan juga karena adiknya Ratu Atut itu adalah suaminya Airin. Begitu juga saat ini juga wakil wali kota Tangsel juga punya hubungan dinasti dengan Atut ya. Dan juga di beberapa tempat lainnya. Saya kira untuk Andra Sony yang diusung oleh Partai Gerindra dan koalisinya, saya kira akan berat sekali bisa melawan dinasti, melawan Airin yang sekarang tidak hanya didukung oleh Partai Golkar tapi juga didukung oleh PD Perjuangan ya, dan juga punya karena sejarah panjang Atut sebagai dinasti penting di Banten ya. Dan kalau kita ingat wakil gubernur sekarang kalau tidak salah juga punya relasi dengan Atut ya. Nah jadi saya kira untuk dalam hal Banten mungkin sekarang Atut mungkin lebih punya probabilitas menang dibandingkan Andra Sony. Tapi tentu dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi, semua perubahan bisa cepat terjadi, dan tentu ini pekerjaan berat juga bagi Bang Andra Sony untuk bisa berkompetisi secara ketat dengan Airin ya. Oke. Baik Mas Arya, nanti tentu kita akan lanjutkan kembali dialognya seperti apa dinamika politik ini berkembang. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.